warahmatullahi wabarakatuh. Kami, OSIS SMK Negeri 4 Bojonegoro, akan melakukan bincang santai dengan Ketua Pelaksana Panitia PPDB SMK Negeri 4 Bojonegoro. Sebelum memasuki acara, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Zara dan teman saya Enda. Dan juga ada Ketua Panitia Pelaksana PPDB SMK Negeri 4 Bojonegoro, yaitu Bapak Supriyono. Selamat datang Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak sendiri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pak, hari ini saya harap dengan kehadiran Bapak di sini bisa menjelaskan kepada calon pendaftar di SMK Negeri 4 Bojonegoro mengenai PPDB-nya. Yang pertama, kapan sih Pak pelaksanaan PPDB-nya? Begini ya Nana ya, jadi terima kasih atas kesempatan sudah mengundang saya selaku pelaksanaan PPDB di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Bahwasanya PPDB di SMK Negeri 4 Bojonegoro nanti akan dimulai pada tanggal 12 Juni sebagai tahap awal seorang calon peserta didik untuk pengajuan PIN atau pengunduhan PIN. Nah, untuk tahapan PPDB itu sendiri ada 3 tahapan. Mestinya secara umum ada 5 tahapan, cuman dari 5 tahapan itu ada yang diperlukan untuk SMK dan juga untuk SMA. Kemudian yang di SMK itu sendiri tahap 1 itu tanggal 19 sampai 20 Juni itu jalur afirmasi. Kemudian berikutnya tahap 3 jalur zonasi, kemudian tahap 5 jalur prestasi nilai akademik. Nah, masing-masing tahapan tentunya ada aturan mainnya. Ya. Yang pertama kita awali dulu dari pengambilan PIN supaya nanti anak-anak SMP atau calon pendaftar jelas apa saja harus disiapkan dan yang harus dilakukan sebelum nanti proses pendaftaran. Itu tahap pengambilan PIN. Pengambilan PIN itu tanggal 12 sampai terakhir tanggal 2 Juli. Jadi selama proses pendaftaran itu masih ada kesempatan anak untuk mengambil PIN. Untuk pengambilan PIN, persyaratan yang harus disiapkan: 1. Ada kartu keluarga atau KK. Yang kedua, NISN, nomor induk siswa nasional. Yang ketiga, NPSN, nomor pokok sekolah nasional. Kemudian berikutnya akte kelahiran, karena tanggal kelahiran itu nanti dibutuhkan di sana. Baru setelah itu dilengkapi, tentunya tidak hanya itu, jangan lupa mengupload atau men-share titik koordinat tempat tinggal sesuai alamat. Karena ini syarat, salah satu syarat yang harus dipenuhi. Ini tahapan untuk pengambilan. Terus apa lagi? Terus selanjutnya ada jurusan apa saja Pak di SMK Negeri 4 Bojonegoro ini? Nah, untuk program kalian atau jurusan yang ada di SMK Negeri 4 Bojonegoro itu ada 6 program kalian. 1, teknik pengelasan atau bahasa singkatnya ya sudah dikenal TP. Dan yang kedua, geologi pertambangan atau GP. Yang ketiga, rekayasa perangkat lunak atau RPL. Yang keempat, perhotelan. Yang kelima, kuliner KL. Kalau perhotelan BH, kalau kuliner KL atau TB dulu. Kemudian berikutnya yang terakhir yang keenam adalah agrobisnis ternak ruminansia atau ATR. Nah, itu 6 program kalian yang dari SMK Negeri 4 Bojonegoro. Dari 6 program kalian itu semuanya bagus-bagus, prospeknya bagus-bagus ya. Tinggal bagaimana anak nanti memperhatikan di sini. Kalau dia di sini cakep, pinter, kemudian kompetensinya memenuhi persyaratan dunia usaha dan dunia industri, saya yakin cepat nanti untuk bekerja. Ini yang orientasinya bekerja, yang orientasinya usaha tentunya dengan kompetensi yang sudah dimiliki. Saya yakin lulusan sini semuanya akan siap kerja. Artinya sudah dibekali kompetensi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Yang mampu nikah juga bisa. Ya, banyak anak-anak lulusan sini yang masuk perguruan tinggi yang favorit, yang terbaik, ada di PB, ada yang di Brawijaya dan lain sebagainya. Itu. Oh iya, itu kan tadi Pak Pri bilang kalau dalam tahapan PPDB itu ada tahap afirmasi, tahap zonasi, dan tahap nilai akademik. Ya. Nah, itu
Pasti banyak adik-adik yang ingin daftar di SMK itu masih bingung apa sih yang dimaksud dengan tahapan itu. Mohon Bapak jelaskan secara lebih Ya, detail. terima kasih. Untuk tahapan dalam PPDB itu dibagi tahap satu itu jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi hasil lomba, kemudian ada untuk anak keluarga tidak mampu yang termasuk afirmasi ya, kemudian anak guru dan tenaga pendidik, kemudian anak tenaga kesehatan, anak buruh ya. Kemudian di tahun ini 2023-2024 itu ada program baru dari provinsi, yaitu diperuntukkan bagi anak yang memiliki keterampilan terkait dengan menghafal Al-Quran Hafiz dan mantan pengurus OSIS, dalam hal ini untuk ketua OSIS, bukan pengurus lain, jadi ketua OSIS, jadi golden ticket untuk anak-anak ini yang afirmasi. Nah, sekarang terkait dengan afirmasi yang keluarga tidak mampu itu bagaimana tahapannya atau prosesnya? Tentunya ada persyaratan yang harus disiapkan, karena namanya keluarga tidak mampu, maka pendukung atau dasar untuk bisa masuk di afirmasi satu harus ada surat keterangan atau tanda bukti kartu jaminan sosial dari pemerintah, misal kartu Indonesia Sehat, KP, PKH, kemudian bantuan tunai langsung, ini termasuk di dalamnya. Jika tidak mempunyai kartu itu, bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa. Ini juga bisa digunakan sebagai dasar untuk masuk melalui jalur afirmasi. Dan berikutnya yang untuk prestasi hasil lomba ada dua, akademik dan non Akademik. Kalau akademik itu yang sifatnya sains, ilmuwan, pengetahuan, contoh juara olimpiade, juara cerdas cermat, tentunya levelnya harus sesuai dengan jenjang kabupaten, provinsi, nasional, mungkin bahkan internasional. Dan berikutnya hasil lomba yang non akademik dalam bidang olahraga, juara 1 bulu tangkis, juara 2, juara 3 dari kabupaten sampai internasional. Yang juga mereka yang pernah menjadi delegasi sekolah tingkat nasional, contoh menjadi delegasi terkait dengan kegiatan Jamnas, Jambore Nasional, ini juga bisa menggunakan dasar atau persyaratan masuk di jalur. Kemudian tenaga anak dari guru dan tenaga pendidikan. Jadi Bapak Ibu guru misalnya seperti Pak Pri ya, punya Pak Pri bekerja di SMK 4, kemudian punya anak yang mau masuk SMK, ini bisa saya masukkan di SMK. Jadi ada apa ya istilahnya prioritas. Kemudian tenaga kesehatan bisa, misalnya tenaga kesehatan yang dulu misalnya dari beda kecamatan kemudian pindah ke kecamatan Kapas saat menjelang proses PPDB, nah ini bisa digunakan. Jadi ada prioritas di sini, paham ya? Nah, saya harap untuk anak-anak di rumah khususnya yang sudah lulus SMP terkait dengan tahap pertama jalur afirmasi ini ya, jadi yang harus disiapkan seperti itu. Nah, misalnya kalau kurang jelas nanti bisa datang langsung ke sekolah untuk ditanyakan. Ini Pak, untuk jumlah tahunya sendiri mungkin anak-anak itu masih bingung Pak, berapa setiap jurusannya? Ya, mungkin bisa Bapak jelaskan. Baik, untuk pagu ya atau siswa yang diterima di tahun ajaran 2023-2024 ada 6 program kalian. Untuk TP dan penguasaan itu kita butuh 36 pagu, 36 siswa per kelas. Kita butuh 2 kelas, berarti 72. Kemudian untuk GP hanya 1 kelas 36 siswa. Nah, GP ini sudah melaksanakan program 4 tahun. Jadi khusus untuk geologi pertambangan itu 4 tahun. Kemudian berikutnya rekayasa perangkat lunak itu 4 kelas, per kelasnya 36. Kemudian berikutnya perhotelan itu 2 kelas, per kelasnya 36. Kemudian kuliner
atau tata boga itu juga 2 kelas, per kelasnya 36, dan yang terakhir ADR juga 2 kelas, yang per kelasnya 36. Ini pagu yang dibutuhkan di SMK 4. Cukup Pak Pri, terima kasih atas informasinya. Sebelum menutup acara bincang santai kali ini, apakah ada dua kata untuk para adik-adik yang ingin mendaftar sebagai siswa-siswi SMK Negeri 4? Nah, baik untuk anak-anak sekalian dan juga masyarakat luas yang ada di Bojonegoro terkait menghadapi penerimaan siswa baru jenjang SMK, kami berpesan satu, untuk mendaftar jangan sampai istilahnya apa ya, anut grubyuk koncone, betul-betul dipikirkan ke depannya, betul-betul dipahami jurusan yang menjadi pilihannya, tentunya harus dikomunikasikan dengan orang tua sehingga adik-adik atau anak-anak sekalian tidak salah pilih jurusan. Ini pesan yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa proses PPDB di SMK, khususnya SMK Negeri 4 Bojonegoro dan seluruhnya SMK Negeri itu dilaksanakan secara online penuh. Nah, mengapa sekolah buka? Karena sekolah memahami tidak semua anak-anak, khususnya lulusan SMP atau MTS itu paham terkait dengan sistem penerimaan siswa baru secara online. Mungkin jaringan di rumahnya tidak memenuhi syarat atau tidak bisa mengakses internet, atau mungkin belum paham terkait dengan penggunaan IT dan lain sebagainya. Sekolah memberikan kesempatan kepada anak-anak melayani, membantu kepada anak-anak yang kesulitan, baik melalui tahapan pengambilan PIN, proses nanti pendaftaran, ya. Kita SMK Negeri 4 Bojonegoro akan membuka layanan membantu anak-anak, ya. Tentunya yang namanya membantu itu kan ada hal-hal yang perlu diperhatikan, baik untuk waktu pelayanan kepada anak-anak sekalian, mulai dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2 atau jam 14. Itu anak-anak segera disiapkan apa saja yang dibutuhkan, persyaratan-persyaratan. Jika ada yang kurang jelas, silakan datang ke sekolah, ke SMK 4 Bojonegoro untuk tanya langsung. Kami terbuka, ya. Kita buka pintu seluas-luasnya untuk anak-anak supaya anak-anak paham tentang PPDB di SMK Negeri 4 Bojonegoro. Nah, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Tentunya semangat terus, ya, jangan putus asa. Masa depan kalian itu tergantung pada kalian sendiri, ya. Kalau kalian salah pilih, ya, salah milah, ya, maka nanti yang merugi juga kalian sendiri. Mulai awal sampai nanti pelaksanaan PPDB, apa-apa yang harus disiapkan. Saya kira itu. Terima kasih. SMK bisa, SMK hebat.